Dua wanita ditinggalkan oleh suami CEO. Namun, mereka tidak menyangka setelah menyelesaikan urusan. Dia malah bergembira dan berjingkrak-jingkrak. Bahkan uang kompensasi perceraian sebesar 50 juta yang diberikan oleh CEO. Semua itu tidak diterimanya. Dia malah langsung mengirim 1 miliar kepada mantan suaminya. CEO sama sekali tidak akan menyangka, wanita yang dianggap seperti pembantu, memiliki tanggung jawab sebagai istri Wei Jin, sebenarnya telah meninggalkan berapa banyak hal. Dia adalah pemimpin pengobatan Tiongkok di seluruh dunia. Tabib dewa pengembara yang terkenal di dalam dan luar negeri adalah murid-muridnya. Dia juga merupakan kepala dokter di rumah sakit kota. Tidak ada operasi yang tidak bisa dia lakukan. Dia juga merupakan ketua terkenal Blackwater Fund. Dia tidak mengangguk. Pesawat pengangkutan udara di Asia Tengah tidak bisa lepas landas. Dia juga adalah juara pertarungan dunia. Dijuluki sebagai Yu Luocha, lawan yang mendengar namanya. Semua merasa ketakutan mendengar namanya. Tidak ada orang yang pernah bisa berada di tangannya. CEO segera mengajukan perceraian kepada wanita tersebut, mengatakan bahwa 4 tahun lalu dia akan menikahinya, hanya untuk menenangkan kakeknya. Sekarang kakeknya sudah meninggal. Pernikahan ini seharusnya berakhir di sini. Dirinya adalah CEO yang terhormat dari grup Huo. Yang dibutuhkan adalah seorang istri yang cerdas dan mampu. Dan bukan seorang pembantu yang hanya bisa memasak dan mencuci. Wanita ini akhirnya menyadari, dirinya telah diremehkan oleh orang yang tidurnya sebelah selama 4 tahun penuh. Dia tidak seperti wanita-wanita yang terbuang lainnya, membuat keributan dan mengomel. Namun, dia sangat tenang untuk terakhir kalinya. Menyiapkan jas untuk suaminya. Menyatakan bahwa perceraian akan dibahas setelah menghadiri perayaan pemakaman kakek. Namun, CEO tidak mengizinkan wanita itu pergi ke pemakaman kakeknya. Meninggalkan satu kalimat bahwa dia adalah sesuatu yang tak pantas dilihat dan pergi dengan anggun. Wanita itu hanya dengan tenang mengantarnya pergi. Kemudian dia menghubungi nomor telepon yang belum pernah ditelepon selama 4 tahun. Setelah itu, dia berubah kembali menjadi ratu yang sangat berpengaruh dan berkuasa seperti dahulu. Sebagai penghormatan kepada kakek, wanita itu tidak membawa bawahannya untuk menghadiri pemakaman, melainkan pergi sendiri untuk memberikan penghormatan. Namun, dia terhalang oleh adik ipar, mengejeknya yang akan segera bercerai dengan CEO. Tidak punya hak untuk datang ke sini mengantarkan kakek untuk terakhir kalinya. Tanpa diduga, wanita itu langsung memberi satu tamparan tanpa bicara, memukul adik ipar hingga kaget di tempat. Setelah pemakaman selesai, CEO melihat mantan istrinya yang akan bercerai, berdiri dengan pria lain, tanpa bisa menahan diri untuk marah. Bersama asisten, dia melakukan aksi untuk menarik perhatian wanita. Tak disangka, wanita itu langsung mendekat, memberikan kepadanya sebuah perjanjian cerai, menyatakan kompensasi 1 miliar. CEO mengira wanita itu meminta harga yang tidak masuk akal. Ketika setelah 4 tahun sebagai pengasuh, dia berani meminta 1 miliar sebagai kompensasi. Namun wanita itu memintanya untuk membuka matanya dan melihat dengan jelas. Justru dia yang harus memberi kompensasi 1 miliar. CEO pun langsung kebingungan di tempat. Keesokan paginya, sangat pagi, wanita itu pun sesuai kesepakatan mengurus perceraian dengan CEO. Namun melihat wajah wanita yang bersemangat, CEO tak bisa merasa bahagia. Bahkan dia sendiri tidak menyadari. Tanpa sadar, di dalam hatinya sudah ada sedikit rasa terhadap wanita itu. CEO memerintahkan asisten untuk mengirimkan kompensasi perceraian 50 juta kepada istrinya. Asisten saat itu mengingatkan CEO, Nyonya telah mencoret kompensasi dalam perjanjian cerai. Saat itu, ponsel CEO tiba-tiba berbunyi notifikasi pesan. Dia terkejut setelah membaca pesan. Wanita itu benar-benar mengirimkan 1 miliar kepadanya. Saat itu, wanita licik juga mengirim pesan. Menggaungnya bahwa ayahnya mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit. CEO tidak sempat menghitung dengan wanita yang sombong. Dia bergegas ke rumah sakit untuk menjenguk ayah wanita licik itu. Melihat wanita licik itu menangis dengan memilukan, Mian An mengatakan bahwa jika mereka menemukan tabib dewa pengembara, ayahnya bisa diselamatkan. Namun, yang tidak mereka duga adalah, ketika mereka menemukan tabib dewa pengembara, mereka melihat tabib dewa pengembara sedang menunjukkan rasa suka kepada seorang wanita muda, dan mengaku sebagai murid wanita itu. Wanita licik melihat wanita itu masih sangat muda, dan merasa bahwa dia tidak terlihat seperti orang yang mahir dalam pengobatan. Dia pun membuka mulut mengejek wanita itu sebagai penipu. Namun langsung saja dia menerima tamparan dari tabib dewa pengembara. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita bodoh. Sebenarnya, dia adalah generasi ke-9 dalam pengobatan Tiongkok. Tuan Silin adalah satu-satunya muridnya. Dia adalah pemimpin pengobatan Tiongkok kami. Tuan Silin. CEO melihat wanita yang membuka masker, langsung terkejut dan terdiam di tempat. Wanita licik malah tidak percaya bahwa wanita itu adalah tabib yang hebat. Dia mengejeknya yang jelas-jelas adalah orang yang tidak berguna. Mengingatkan CEO agar tidak tertipu. Namun CEO tidak memperdulikannya. Dia justru menyatakan bahwa dia datang untuk meminta pengobatan. Wanita itu melihat bahwa CEO sangat peduli pada wanita licik itu. Dia pun merasa sedikit tidak nyaman. Memanfaatkan kesempatan untuk mengambil banyak uang darinya sebelum setuju untuk mengobatinya. Wanita licik masih ingin mencegah.
CEO justru memberi isyarat agar dia tidak berbicara, karena dia sudah sangat penasaran dengan mantan istrinya ini. Tabib Tiongkok Xiao Chu, silakan turun. Kenapa kamu tidak pernah memiliki mantan istri? Bos, inilah Hotel Jinxiu yang baru saja kita bicarakan. Di satu sisi, mengundang bos untuk bekerja di pasar. Di sisi lain, mengundang bos untuk bercerai dan belajar di luar negeri. Aku percaya padamu. Kamu sudah dewasa, kenapa bertindak konyol seperti ini? Lihat, kita semua adalah orang-orang yang saling mengenal. Berikan saya sedikit muka. Baiklah. CEO Huo, orang yang ingin kita temui adalah Wakil Presiden Overseas Ruya. Mereka adalah peritel terbesar di luar negeri. Jika bisnis luar negeri grup ingin berkembang, kita tidak bisa menghindar dari mereka. Mengapa mereka ada di sini? Bos, ini semua makanan yang kamu suka, lihatlah. Kalau begitu, mari kita ambil es krim terlebih dahulu. Coklat. Kamu tidak bisa memakannya saat datang bulan. Kamu tidak salah lihat, kan? Itu adalah perawat tersebut. Tidak seperti itu. Tidak terlihat seperti jalan yang dilalui langsung oleh manajer lobi. Orang yang berhubungan dengan kepala perawat. Sejak kapan kamu peduli pada siklus perempuan? CEO Huo, Anda, apakah Anda keberatan jika saya duduk di sini? Apakah diperbolehkan atau tidak? Kamu sudah duduk. Apa saya harus membiarkanmu pergi? CEO Huo, kami membuka hotel untuk menarik tamu dari seluruh dunia. Halo, Tuan Huo. Apakah Anda ingin duduk lebih dekat dengan saya? Maaf, Presiden Ho. Saya rasa duduk di sini cukup baik. Ada juga stasiun jaringan di belakang. Ini adalah masa haid dan saya juga takut terkena angin. Apakah Presiden Ho bisa menjadi sedikit merasa gelisah? Presiden Ho berkata, ikan coklat, tepung teratai, saya pemas. Semua ini adalah yang Anda suka makan. Halo, Presiden Ho. Halo, Tuan Huo. Halo Vincent. Ini adalah CEO kami, keluarga Huo. Tuan Huo Jingyun, CEO Huo. Kenapa barang yang kami butuhkan belum tiba? Jika kamu tidak bisa memberi kami penjelasan, kami hanya bisa membawa ini ke pengadilan internasional. Seharusnya ini langsung terbang ke Afrika. Tapi sekarang Blackwater menguasai seluruh jalur penerbangan. Tanpa tanda tangan mereka, tidak ada pesawat yang bisa terbang. Jadi saya hanya bisa menghindar. Maaf, semua. CEO Huo. Saya mendengar ada sebuah ungkapan di Longguo yang disebut tidak tahu batas. Tidak tahu apakah CEO Huo pernah mendengar pepatah ini. Vincent, kamu terlalu berisik. Apa? Siapa yang berani mengajari saya? Ya Tuhan, Direktur Su, Nyonya Su yang cantik dan terhormat. Merupakan kehormatan untuk bertemu Anda. Vincent, kamu terlalu berisik, tahu tidak? Iya. Maaf, Direktur Su, CEO Huo. Boleh saya tanya, bagaimana Anda memiliki kualifikasi untuk makan di meja yang sama dengan Direktur Su? Ini adalah istri saya. Ini adalah mantan istri. Ibu Su adalah Presiden Blackwater Fund. Seluruh belahan utara tidak ada pesawat yang bisa terbang tanpa persetujuan Nona Su. Tidak ada satu pesawat pun bisa terbang keluar. Sepertinya CEO Huo sangat ambisius. Sampai-sampai wanita seperti Direktur Su bahkan rela bercerai. Direktur Su, ini adalah kontrak antara keluarga Huo dan Ruya. Juga berharap Anda bisa memberikan kemudahan. Bisa, biaya jalur 3 kali lipat. Dan juga, kamu tahu di mana orang lain makan di negeri naga? Ini adalah hal yang sangat merugikan. Tahu kan? Iya. Terima kasih, Direktur Su. Tidak peduli berapa biaya aksesnya, Ruya akan mengikuti pengaturan Anda. CEO Huo, semua pengeluaran di hotel hari ini bebas. Saya adalah Presiden Blackwater Fund, Tuan Si. Saya sudah mengatakan semuanya. CEO Huo masih ada urusan. Siapa wanita ini? Berani bicara seperti ini kepada CEO Huo. Sangat tidak menghargai CEO Huo. Nanti di Nancy, tidak bisa bertahan lagi, kan? Maaf ya, semuanya. Hari ini barangnya sudah dipesan. 2 kali sebelumnya. Itu, saya tiba-tiba teringat ada satu hal yang belum saya lakukan. Aku pergi duluan. Aku kirimkan kamu. Berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Sembunyikan apa darimu? Presiden Grup Blackwater, Xiao Chu, Dokter Tiongkok di Longguo, Tuan Si, Tabib Dewa Pengembara. Kamu tidak bilang padaku bahwa kamu tidak bisa apa-apa. Kamu tidak bekerja. Lagi pula pasti ada banyak hal yang kamu sembunyikan dariku. Aku tidak menyembunyikan ini darimu, ya. Hal ini, saya sampai lupa saat kamu menikah. Lalu, orang yang bernama Mo itu hubungannya apa denganmu?
Tidak akan saya sembunyikan darimu. Kamu merasa kita memiliki hubungan apa? Saya ingin mendengar omonganmu yang tidak masuk akal. Pembersihannya mengganggu di hadapan saya ini. Saat menikah dulu kita sudah sepakat, hanya menikah secara fisik tanpa melibatkan hati. Itu juga kau yang bilang, saya tidak layak untuk posisi istri Huo. Sekarang kamu ingin bercerai. Saya sudah berjanji padamu. Apakah Anda masih punya pendapat lain? Jin Yi, kakak Jin Yi, ayah saya mengalami gagal napas. Cepatlah datang. Dia adalah kakak ipar Huo Jinghuai, bukan? Sepertinya kamu salah nomor. Huo Jinghuai hanya memiliki satu kakak laki-laki. Salah nomor. Di kontak Huo Jinghuai, sudah dicatat sebagai kakak ipar. Kenapa? Huo Jinghuai. Dia memiliki kakak ipar yang lain. Kakak Xiong. Xinling bukan kakak ipar saya. Jika kamu mau membutuh atau mengsiska, lakukan padaku saja. Dia tidak mengenalnya. Huo Jinghuai sedang bersama pacar saya di luar. Apapun yang terjadi, harus ada yang ditinggalkan. Apakah kalian dari keluarga Huo peduli? Huo Lao yang sial. Saya benar-benar berutang pada keluarga Huo. Bos kami sudah bilang, tunggu sebentar, kakak ipar Huo Jinghuai akan masuk. Kalau begitu, saya akan pergi sendiri. Kamu tunggu di sini untuk saya. Kakak tertua, apakah kamu akan membereskan dia sendiri? Apakah kamu sedang khawatir tentang saya? Saya takut padamu. Mengurus hal yang merepotkan seperti ini di depan saya. Atau saya akan memanggil ambulans saja. Atau yang ini, kakak tertua, kamu yang datang. Saya pergi memanggil ambulans. Xinling,